Halo rekan-rekan pejuang CPNS 2024. Gimana teman-teman? Ada yang udah tes dan masih ada juga yang belum tes. Untuk yang sudah tes, teman-teman silahkan berdoa ya, diperkuat doanya lagi agar hasilnya bisa didapatkan ya sesuai dengan harapan teman-teman. Dan untuk yang belum tes, yuk masih ada waktu teman-teman, silahkan dipersiapkan dirinya lebih matang lagi. Oke, katanya banyak yang bilang TWK itu maut ya, katanya susah soalnya. Tenang teman-teman ya, jangan dibikin pusing dulu. Oke, TWK itu bukan maut. Kita harus positif dulu terhadap diri kita ya, jangan dibuat stres dulu teman-teman. Jadi hari ini kita akan membahas ya beberapa soal ya yang berkaitan dengan lembaga negara, kemudian pilkada dan juga BPUPKI dan PPKI. Oke, infonya teman-teman ya, beberapa hal ini keluar dalam TWK CPNS 2024. Makanya yuk kita coba ya, kita akan bahas soal-soalnya. Dan sebenarnya berkaitan dengan lembaga negara, aku udah ada videonya sendiri teman-teman ya. Silakan kalian kalau mau cek terkait tugas dan wewenang lembaga negara. Itu sudah aku buatkan secara rinci ya. Kalau nggak salah memang di tahun 2021 ya atau 2023 aku sempat upload juga. Silakan teman-teman bisa cek ya. Kemudian terkait pilkada. Nah, berkaitan dengan pilkada teman-teman, rata-rata soal yang keluar itu lebih kepada soal penerapan ya. Kemudian untuk BPUPKI dan PPKI juga soal penerapan. Jadi kayak apa yang dilakukan BPUPKI saat itu dan bisa kita aplikasikan saat ini pada generasi muda saat ini. Begitu teman-teman ya. Tidak sulit. Teman-teman hanya butuh tenang, hanya butuh tahu konsep dasarnya dulu. Oke, coba yuk kita langsung masuk ke soal ya. Pada masa sebelum kemerdekaan terdapat lembaga BPUPKI dan PPKI. Tokoh-tokoh dari lembaga ini seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin menunjukkan integritas mereka khususnya saat proses perumusan dasar negara dengan menghilangkan 7 kata pada sila pertama Pancasila. Bagaimana pengaruh integritas yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh tersebut terhadap kondisi bangsa Indonesia? Oke, fokusnya di sini adalah proses perumusan dasar negara. Ya, ada penghilangan 7 kata teman-teman pada sila yang pertama. Apa pengaruhnya terhadap kondisi bangsa Indonesia? Ya, penghapusan 7 kata pada sila pertama ini ya memang dimaksudkan untuk persatuan. Oke, karena memang negara kita ya tidak hanya satu agama aja, tapi ada beberapa agama yang diakui di Indonesia. Kalau tadinya tidak dihilangkan, yaitu hanya condong pada satu agama saja, teman-teman. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah yang E ya, menciptakan persatuan yang kuat pada masyarakat Indonesia. Ingat, yang ditanyakan adalah pengaruh. Ya, pengaruhnya apa terhadap kondisi bangsa Indonesia? Yaitu menciptakan persatuan. Oke, kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 2. Proses pemilihan kepala daerah atau pilkada akan berlangsung November mendatang. Warga yang sudah memiliki KTP akan memberikan hak suaranya. Namun ada sebagian warga yang memilih golput. Mengapa golput bisa dianggap bertentangan dengan Pancasila? Oke, golput artinya tidak memberikan hak suaranya, teman-teman. Ya, berkaitan dengan proses pemilihan kepala daerah, ya berkaitan dengan golput ini, teman-teman, maka jelas bertentangan dengan sila keempat, teman-teman ya. Golput bertentangan dengan sila keempat karena tidak berpartisipasi dalam proses demokrasi. Ingat ya, golput ini tidak hanya masuk dalam sila keempat aja. Teman-teman nanti bisa lihat ya konteks soalnya seperti apa. Tapi kalau yang ditanyakan di sini hanya ada kalimat bahwa pernyataannya memilih golput, jelas itu adalah melanggar sila keempat karena kita tidak ikut dalam proses demokrasi. Ya, kita tidak memberikan suara kita ya, kepercayaan kita kepada wakil-wakil
itu ada di salah satu butir dalam sila keempat. Ya, beda halnya teman-teman misalkan ketika proses pilkada kemudian ada kampanye hitam ya, menjelek-jelekan pasangan lain, oke, mengumbar kepribadian ataupun masalah pribadi dari pasangan lain padahal belum tentu kebenarannya. Nah, itu bisa jadi masuk ke sila yang kedua. Ya, sedangkan untuk sila yang keempat misalkan kampanye hitam ya, ataupun misalkan ketika kampanye hitam tersebut yang menciptakan polarisasi atau menciptakan perpecahan dalam masyarakat. Nah, itu bisa masuk ke sila yang ketiga. Jadi hati-hati teman-teman ya ketika membaca soal. Tapi kalau di sini kan memang pernyataannya warga memilih golput ya, berarti dia tidak berpartisipasi dalam proses demokrasi. Maka jawabannya jelas opsi yang D ya. Kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 3. Sebuah partai politik mengajukan permohonan uji materi terhadap sebuah undang-undang yang mengatur tentang pemilu. Partai tersebut berpendapat bahwa beberapa pasal dalam undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi kemudian mengabulkan permohonan tersebut dan menyatakan beberapa pasal dalam undang-undang tersebut tidak konstitusional. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat terkait putusan Mahkamah Konstitusi tersebut? Oke, berkaitan dengan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar ya, ini merupakan tugas dari Mahkamah Konstitusi teman-teman ya. Nah, dalam hal ini ya, Mahkamah Konstitusi sesuai dengan pasal 24C ya, ayat 1 dan seterusnya, teman-teman bisa lihat bahwa putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final. Nah, selain bersifat final teman-teman ya, putusan dari Mahkamah Konstitusi ini mengikat semua pihak, tidak hanya lembaga negara aja, melainkan seluruh masyarakat juga. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B ya. Putusan MK tersebut memiliki kekuatan hukum final dan mengikat untuk semua pihak. Jadi ketika diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, sejak saat itulah berlaku putusan tersebut, teman-teman. Ya, ini merupakan salah satu bentuk soal lembaga negara ya, mirip-mirip dengan soal penalaran ya, pemahaman konsep sih sebenarnya. Ya, kalau kalian tidak tahu isi dari pasal 24C ayat 1 dan seterusnya, aku yakin teman-teman akan mengalami kesulitan dalam menjawabnya. Makanya aku sering menekankan kalian harus tahu ya isi dari ataupun tugas dari masing-masing lembaga negara, khususnya terkait kekuasaan yudikatif. Ada siapa aja? Ada MK, ada MA, dan ada KY. Ini sering keluar teman-teman lembaga negara ini. Ya, ini semua ada di pasal 24A, B, dan C. Silakan teman-teman cek di video aku sebelumnya juga sudah ada ya, tugas dan wewenang lembaga negara itu sudah aku ringkas teman-teman. Oke, kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 4. Sebuah perda tentang penggunaan lahan untuk kegiatan usaha dinyatakan batal oleh Mahkamah Agung karena dianggap bertentangan dengan perlindungan lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Akibatnya, pemerintah daerah harus segera mencabut perda tersebut dan menyusun ulang regulasi terkait. Apa dampak dari pembatalan perda oleh Mahkamah Agung terhadap tata kelola pemerintahan daerah dan kebijakan lingkungan hidup di tingkat lokal? Ya, begini teman-teman ya. Ini ada perda, kemudian batal katanya oleh Mahkamah Agung. Kenapa batal? Karena bertentangan dengan undang-undang. Ya, tugas Mahkamah Agung, teman-teman, adalah menguji peraturan, ya, berbeda dengan Mahkamah Konstitusi ya, peraturan perundang-undangan, ya, di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Ya, teman-teman tahu nggak apa sih peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tuh ada apa aja? Salah satu contohnya yaitu ada perda. Ya, maka ketika perda dibuat ya bisa diuji oleh Mahkamah Agung. Sesuai nggak sih dengan undang-undang? Oke, berbeda dengan Mahkamah Konstitusi. Kalau Mahkamah Konstitusi itu menguji undang-undang terhadap
Undang-undang dasar kesesuaiannya gimana? Bertentangan nggak dengan undang-undang dasar? Begitu ya. Jadi kalau kita lihat dari opsi jawaban teman-teman, yang mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah yang C ya. Pemerintah daerah harus menyesuaikan kebijakan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga tercipta keselarasan antara pusat dan daerah dalam melindungi lingkungan hidup ya. Harus menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oke, Kak, aku pengen tahu dong Kak, urutan dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kita lihat teman-teman. Ya, ini dia ya. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, kalau Mahkamah Agung ya yang diuji apa? Ini teman-teman, yang di bawah undang-undang. Ya, terhadap apa? Terhadap undang-undang. Ini tugasnya Mahkamah Agung. Sedangkan ya undang-undang diuji kesesuaiannya dengan undang-undang dasar itu tugasnya dari Mahkamah Konstitusi. Begitu ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Setiap narapidana dapat mengajukan permohonan gerasi kepada Presiden. Dalam hal mekanisme check and balance, manakah pernyataan berikut yang sesuai dengan kasus di atas? Oke, ini juga ada salah satu pasal teman-teman ya dalam Undang-Undang Dasar. Yo, silakan tebak pasal berapa? Pasal 13 kah atau pasal 14? Silakan teman-teman lihat, itu jadi PR kalian ya. Oke, dalam memberikan gerasi ya, gerasi dan rehabilitasi teman-teman ya, Presiden memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Kalau kita singkat ya, MAGER ya, MA gerasi rehabilitasi, MAGER. Oke, sedangkan untuk amnesti abolisi ya, itu menjadi pertimbangan dari DPR. Oleh sebab itu, karena ditanya di sini adalah gerasi, jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang C. Pertimbangan Mahkamah Agung menjadi syarat mutlak bagi Presiden untuk memberikan gerasi. Teman-teman, dalam mekanisme check and balance ya, saling mengawasi, saling mengimbangi artinya. Biasanya keputusan yang dibuat oleh sebuah lembaga negara itu membutuhkan pertimbangan dari lembaga negara lain atau membutuhkan persetujuan dari lembaga negara lain. Itulah yang dimaksud dengan check and balance ya, saling mengawasi, saling mengimbangi. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ya, sebelumnya kita bisa lihat ini adalah pengertian dari gerasi, rehabilitasi, amnesti, abolisi. Ya, ingat tadi gerasi rehabilitasi pertimbangan siapa? Ya, Mahkamah Agung, MAGER kita singkat ya. Amnesti abolisi, DPR. Oke, lanjut soal nomor 6. Seorang aparatur sipil negara yang menjabat sebagai kepala dinas di suatu daerah sedang menghadapi situasi pilkada di daerahnya. Kepala dinas tersebut mendapat tekanan dari kandidat dan juga kolega untuk memberikan dukungan politik secara terselubung. Namun, sebagai abdi negara, ia dituntut untuk menjaga netralitas dalam setiap tahapan pilkada, sehingga ia harus netralitas artinya tidak memihak satu blok, teman-teman ya. Tidak ikut dalam kegiatan kampanye, tidak memprovokatori atau tidak memberikan tekanan-tekanan misalkan terhadap para staf. Ayo milih ini ya, milih kandidat A. Tidak, teman-teman ya, netral. Jadi jawaban yang tepat adalah yang mana? Oke, jawabannya jelas yang C ya. Tidak ikut serta dalam kampanye atau kegiatan politik apapun dan juga tidak menggunakan pengaruh jabatannya untuk mempengaruhi keputusan bawahannya terkait kandidat yang akan mereka dukung. Sedangkan opsi yang lain ya, ada yang bilang menghindari, kemudian tidak mengikuti, tapi ujung-ujungnya ada dukungan secara terselubung ya. Tetap memberikan gambar ataupun intervensi terhadap bawahannya. Nah, ini jelas salah, teman-teman ya. Jadi jawaban tepat adalah yang C ya. Oke, soal terakhir ya untuk video ini. Pilkada ya, pilkada sebentar lagi akan dimulai. Banyak kampanye yang berlangsung di berbagai daerah. Seorang calon kepala daerah mengusung kampanye yang berpusat pada komunitas tertentu dengan penekanan pada keanekaragaman budaya di wilayah tersebut. Namun ada kekhawatiran dari beberapa pihak bahwa pendekatan ini bisa memicu ketegangan antar suku.
Bagaimana seharusnya calon tersebut merespon agar hal ini tetap sejalan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila? Oke, kira-kira teman-teman ya. Saat itu kepala daerah mengusung kampanye yang berpusat pada komunitas tertentu. Ya, jawaban yang tepat yang mana agar sejalan dengan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila? Oke, jawaban yang tepat adalah yang D, teman-teman. Merancang program yang mempromosikan persatuan di antara berbagai kelompok budaya. Ya, yang A katanya menyalahkan pihak-pihak yang mengkritik. Jelas salah ya. Kemudian B, memperluas kampanye berbasis etnis untuk mencakup semua kelompok masyarakat. Biasanya kalau berbasis etnis ini agak apa ya, teman-teman? Agak bisa jadi memunculkan ketegangan justru ya. Kemudian yang C, melanjutkan kampanye dengan melibatkan berbagai suku yang sekiranya dapat mendukung kemenangan. Jelas salah ya. Yang E, mengalihkan fokus kampanye ke isu-isu lain selain tentang kebudayaan. Jelas salah ya. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang D, program yang mempromosikan persatuan. Karena Bhinneka Tunggal Ika itu memang fokusnya pada persatuan ya. Oke, kita sudah membahas teman-teman beberapa soal tentang lembaga negara dan pilkada juga yang katanya banyak keluar ya. Kemudian BPUPKI dan PPKI. Silahkan teman-teman pelajari lagi, dan materi-materi ini sudah pernah aku upload videonya. Silahkan teman-teman cek ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Ditunggu kabar baiknya dan salam sukses.